Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya kita menggunakan OS Mikrotik pada sebuah VirtualBox. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita bisa melakukan simulasi, kita bisa belajar lebih dalam Mikrotik tanpa kita harus memiliki hardware-nya. Atau mungkin untuk Anda yang sering mobile dan kebetulan memang tidak mempunyai hardware yang cukup kecil untuk bisa dibawa mobile, maka VirtualBox ini adalah salah satu alternatif untuk bisa belajar Mikrotik dimanapun dan kapanpun. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak video ini, tapi jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, ada banyak cara bagaimana kita bisa mencoba implementasi router Mikrotik. Cara yang saat ini paling sering dipakai yaitu dengan membeli alat Mikrotik atau yang sering disebut dengan router board. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menginstal router OS itu ke PC atau ke sebuah server. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang sekarang sudah lama menggunakan Mikrotik, yang lebih terkenal sekarang adalah router board-nya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita belum memiliki router board atau bahkan mungkin tidak memiliki PC yang bisa kita install OS Mikrotik secara dedicated. Nah, di sini saya akan memberikan satu alternatif, yaitu bagaimana caranya kita install Mikrotik OS itu ke dalam sebuah virtualisasi. Yang virtualisasi ini bisa kita pasang, bisa kita simpan di dalam laptop yang akan lebih portable. Kita bisa mungkin mencoba implementasi Mikrotik, coba fitur-fitur Mikrotik itu hanya dengan membuka laptop saja. Nah, yang di sini saya akan menggunakan VirtualBox. Jadi nanti OS Mikrotik itu akan saya install di VirtualBox. Bagaimana caranya? Kita akan langsung mulai saja. Yang pertama yang harus disiapkan itu adalah aplikasi VirtualBox-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung download di website resminya, yaitu di virtualbox.org. Versi terbaru saat ini adalah VirtualBox versi 6.0 dan itu disediakan baik di Windows maupun di macOS ataupun juga di Linux. Jadi tinggal disesuaikan teman-teman menggunakan operating system apa. Yang kedua, kita harus menyiapkan OS Mikrotik yang akan kita install ke dalam VirtualBox. Sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama, kita menggunakan file ISO-nya, atau kita menggunakan jenis OS yang baru dari Mikrotik yang memang disediakan untuk kebutuhan virtualisasi, yaitu yang bernama CHR atau Cloud Hosted Router. Nah, file itu bisa langsung diambil atau download dari mikrotik.com. Kemudian teman-teman bisa masuk di bagian software. Di situ nanti di bagian bawah ada bagian yang namanya Cloud Hosted Router. Nanti tinggal kita pilih kita mau menggunakan versi berapa. Nah, karena di sini saya menggunakan VirtualBox, maka saya akan memilih yang image-nya VDI. Ini adalah image yang sudah ready, siap digunakan untuk diinstal di VirtualBox. Jadi ada dua, ada VirtualBox-nya sendiri, yang kedua adalah file OS Mikrotiknya, atau dalam hal ini saya menggunakan VDI image. Nah, kalau sudah siap, tinggal kita jalankan VirtualBox-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan macOS, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara Mac sama Windows ya. Jadi nanti untuk pilihan-pilihan menu di VirtualBox-nya tidak terlalu berbeda. Tampilan awalnya juga akan sama seperti ini di tampilan layarnya. Kebetulan sebelumnya saya sudah install ada dua OS. Di sini salah satunya adalah Mikrotik yang juga CHR juga. Kemudian bagaimana caranya untuk menambahkan OS baru atau install CHR baru di VirtualBox? Kita tinggal masuk di menu New. Kalau di sini sebelah kanan ada New. Kemudian kita berikan nama. Nama ini terserah sebenarnya ya. Cuman karena saya sudah punya router 1,
Di sini saya berikan nama router 2 biar nanti untuk identitinya saya lebih enak. Oke, kemudian tipenya kita pilih karena Mikrotik ini base-nya adalah Linux. Kita pilih Linux, kemudian versionnya adalah biasanya menggunakan Others Linux yang 64 bit. Kenapa? Karena CHR itu adalah OS Mikrotik yang sudah 64 bit. Kalau sudah klik continue. Langkah kedua, kita diminta untuk menentukan besaran RAM untuk si virtual machine-nya ini. Ya, kita diminta untuk menentukan besaran RAM yang akan digunakan oleh Mikrotiknya. Secara defaultnya dia di set di angka 512. 512 itu kalau untuk ukuran router board itu sudah sangat cukup. Apalagi di sini nanti kita hanya gunakan untuk pembelajaran, hanya untuk simulasi. Sehingga 512 itu sudah sangat cukup. Atau bahkan mungkin bisa diturunkan ya. Mungkin kalau kita mengacu ke spek misalnya router board seperti hub mini atau mungkin 941 itu mungkin RAM-nya tidak terlalu besar. Tapi nggak apa-apa, kita bisa pakai saja 512 kemudian continue. Di langkah selanjutnya kita bisa memilih image VDI yang sudah kita download sebelumnya. Kita klik di use an existing virtual hard disk. Kita klik di sebelah kanan, kita cari di mana tadi folder untuk menyimpan file yang sudah kita download. Kita klik add. Nah, misalnya saya akan klik yang CHR yang baru 6442. Kemudian di open. Maka nanti file VDI-nya akan masuk di sini. Kemudian tinggal dipilih, langkah terakhir tinggal di create. Oke, sampai di sini kita sudah memiliki satu tambahan mesin virtual, dalam hal ini menggunakan OS-nya Mikrotik. Kemudian kita akan coba melakukan booting atau dinyalakan dengan klik tanda start di atas. Nanti ada prosesnya di situ. Dia akan loading sistemnya. Kemudian akan muncul halaman login pertama kali untuk bisa masuk ke konfigurasi Mikrotik. Ya, di sini tidak harus saya jelaskan karena teman-teman pasti tahu ya. Username untuk Mikrotik itu defaultnya adalah admin tanpa password. Admin, passwordnya kosong. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya langkah untuk penambahan OS Mikrotik sudah selesai. Penambahan virtual machine dengan OS Mikrotik sudah selesai. Selanjutnya, bagaimana nanti kita akan menggunakan OS Mikrotik ini untuk kebutuhan simulasi. Simulasi bisa nanti antar kedua router atau antar kedua virtual machine ini bisa saling ngobrol atau bahkan nanti bisa berkomunikasi dengan jaringan luar, termasuk mungkin internet dan segala macam. Oke, cara instalasi untuk router yang lain pun sebenarnya sama. Tinggal nanti kita download file VDI yang baru, kemudian kita gunakan untuk instalasi di router 2, 3, dan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menggunakan file-file atau virtual machine ini untuk sebuah simulasi. Misalnya kita punya topologi jaringan di kantor, kita pengen mensimulasikan sebuah kasus, atau mungkin memang kita belum memiliki hardware Mikrotiknya, nah nanti kita bisa manfaatkan di sini. Caranya adalah yang pertama kita harus membuat networknya dulu. Jadi untuk setting network pertama kali virtual mesinnya itu harus dalam kondisi off. Jadi kalau tadi sudah di start, kita coba shutdown dulu. Karena konfigurasinya harus dilakukan pada saat sistemnya mati. Ya, sistem shutdown, kemudian kita tunggu. Kondisinya atau statusnya nanti dia akan power off seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah dalam kondisi off seperti ini, maka kemudian kita bisa melakukan setting. Ya, di masing-masing router kita bisa melakukan setting, di masing-masing mesin virtual kita bisa melakukan setting. Konektivitas yang akan dibangun itu seperti apa? Nah, settingnya itu dilakukan di
bagian network. Network ini biasanya nanti secara default sebuah virtual machine itu bisa memiliki lebih dari satu interface. Di sini ada 4. Nah, tinggal kita mau mengaktifkan berapa. Kalau misalnya kebutuhannya untuk simulasi yang agak besar, mungkin bisa 2 atau 3 interface yang diaktifkan. Nah, sebagai contoh di sini ada adapter 1 sampai dengan 4, saya akan gunakan 2 dulu. Yang pertama untuk pemilihan adapter 1 itu kita enable, kita aktifkan. Nah, kemudian untuk melakukan konfigurasi dia itu terkoneksi kemana, kita pilih yang ini. Dia itu mau terkoneksi kemana, yaitu attach to. Ada banyak pilihan. Yang biasa kita pakai adalah yang pertama adalah bridge adapter. Nah, bridge ini secara defaultnya nanti dia akan melakukan bridging terhadap interface asli laptopnya. Jadi seolah-olah si VM ini atau virtual machine ini langsung connect ke jaringan di mana laptop kita connect. Misal laptop kita itu connect ke jaringan LAN, maka otomatis nanti dia juga akan mendapatkan IP yang satu segmen dengan LAN apabila memang sudah ada di HCP servernya. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin keluar external network istilahnya, kita bisa gunakan attach to-nya itu adalah internal. Nah, internal ini nanti bisa kita gunakan untuk konektivitas antar virtual mesinnya. Tapi dengan internal ini, laptop kita sebagai hostnya itu tidak bisa mengakses. Jadi nanti ada 2 pilihan. Ada internal network, sama yang kedua adalah host only adapter. Internal network itu untuk konektivitas antar virtual mesinnya. Kalau host only adapter itu nanti laptop kita masih bisa melakukan remote. Nah, ini salah satu pilihan yang nanti bisa kita pakai kalau misalnya kita pengen bisa Winbox dari laptop hostnya. Nah, nanti kita akan coba satu persatu. Oke, kita akan coba sebuah topologi yang sederhana. Di mana nanti seolah-olah router 1 ini adalah sebuah router gateway, kemudian router 2 ini ada di bawah router gateway, nanti ada topologinya di sebelah sini ya. Ya, nanti ada topologinya yang muncul. Gambarannya seperti itu. Jadi ada 2 router, di sini keduanya itu masuk ke dalam sebuah virtual box. Ya, dia virtual machine. Yang pertama adalah kita harus menentukan apakah kedua router ini pengen bisa kita Winbox atau enggak. Atau mungkin teman-teman lebih enak menggunakan CLI seperti yang di tampilan sebelumnya. Kalau memang lebih enak menggunakan CLI, nggak perlu di Winbox dari laptop kita sendiri. Tapi kalau misalnya pengen bisa Winbox, nanti ada 2 pilihannya. Termasuk nanti bagaimana router 1 ini bisa connect ke internet. Nah, settingannya ada di sini. Di router 1 kita setting untuk networknya dulu, masuk di bagian setting, network. Kemudian di adapter 1 ini saya gunakan untuk connect ke internet, di mana nanti dia akan bridge ke interface Ethernet laptop saya, karena sumber internetnya di situ. Maka saya gunakan di sini pilihannya adalah bridge adapter. Nah, saya pengen bridge dengan Ethernet laptop saya, maka di sini saya pilih sebagai bridge ke Ethernet. Itu yang pertama. Nah, nanti adapter 1 ini di mikrotiknya atau di virtual mesinnya itu akan terdeteksi sebagai Ether 1. Ya, nanti kita akan lihat kalau ini sudah selesai. Yang kedua, settingan untuk adapter 2. Adapter 2 ini saya pengen koneksikan ke router di bawahnya, atau di sini ada namanya router 2. Saya centang enable, kemudian attach-nya ini saya pilih internal network. Internal network ini nanti hanya kedua router ini yang bisa mengakses. Laptop kita atau host itu nggak bisa. Nah, namanya apa? Misalnya di sini saya berikan nama link 1. Nah, kalau untuk router lain yang pengen connect ke link ini, berarti nanti harus saya pilih link 1 juga. Nanti itu akan kita terapkan di router 2. Kalau sudah di OK, kemudian kita lanjut ke settingan router kedua. Kita masuk di menu setting di bagian network. Nah, di sini saya juga pengen mengaktifkan 2 Ethernet. Ether 1 atau adapter 1
itu nanti saya gunakan untuk koneksi ke arah router 1. Sehingga di sini saya gunakan attach to-nya itu adalah internet network dan name-nya itu saya sesuaikan dengan nama yang sudah saya set di router 1 tadi, yaitu link 1. Kemudian karena ini ada di bawahnya router 1, ya, bisa saja mungkin hanya satu ether yang diaktifkan, atau misalnya di adapter 2 juga saya aktifkan seperti ini. Mungkin nanti kebutuhannya untuk ke bawah lagi misalnya, itu juga bisa. Nah, pilihannya misalnya adapter 2 ini saya pilih host only adapter. Itu berarti nanti laptopnya yang sebagai hostnya atau yang menjalani VirtualBox itu bisa melakukan akses karena dia connect ke sini, ke yang namanya VirtualBox.net. Ini adalah interface virtual laptop yang dibuat khusus untuk komunikasi ke arah virtual mesinnya. Oke, kalau sudah saya oke. Kemudian router 1 saya aktifkan, saya start. Router 2 juga saya start, dua-duanya saya start langsung saja. Oke, seperti ini. Kita tunggu prosesnya dulu untuk booting di router 1 dan router 2. Oke, saya login dulu yang pertama untuk yang router pertama dulu atau router 1. Oke, loginnya masih admin, passwordnya kosong. Untuk mempermudah saya berikan di sini identity, sistem identity, misalnya saya berikan nama adalah router 1. Oke. Kemudian untuk router 2, biar nanti juga tidak bingung, saya berikan identity min, kemudian sistem identity set name router 2. Oke. Kita cek dulu di router 1. Router 1 tadi yang saya aktifkan ada 2 adapter. Berarti kalau saya coba mungkin nanti interface print akan muncul 2 Ethernet. Ether 1 sama Ether 2. Adapter 1 tadi kita konekkan bridge ke Ethernya laptop. Sehingga kalau misalnya kita nanti coba bikin DHCP client, seharusnya nanti mendapatkan IP DHCP dari server di LAN, di mana laptop itu juga terkoneksi. IP nah nih, kebetulan di Ether 1 sudah otomatis ada DHCP client, kemudian otomatis juga mendapatkan IP 10.10.10.110. Ini adalah IP subnet LAN di jaringan saya. Nah, sekarang kondisinya virtual machine router 1 dan laptop itu berada di satu segmen yang sama. Ya, berada dalam satu segmen yang sama karena sudah tadi di bridge. Sehingga kalau misalnya kita coba buka Winbox, kita coba buka Winbox. Maka nanti di Winbox di situ sudah akan terdeteksi ada IP 10.10.110, kemudian identitinya router 1, boardnya adalah CHR karena tadi kita installnya adalah CHR. Nah, dari sini nanti router 1 sudah bisa di Winbox. Jadi untuk teman-teman yang lebih nyaman menggunakan Winbox, nanti bisa langsung remote ke CHR router 1. Nih. Settingnya sama dengan CLI tadi, IP-nya sudah dapat, kemudian DNS-nya
dynamic servernya juga sudah dapat. Routingnya juga seharusnya dapat karena DHCP client otomatis. Nih. Jadi dari sini kalau saya ping ke 888 itu sudah bisa. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi router 1, bagaimana cara router 1 connect ke internet sudah bisa. Kemudian karena nanti router 1 ini akan mendistribusikan internet itu ke router 2, maka kita juga perlu menambahkan IP firewall NAT, kemudian masquerade, sosnat, kemudian out interface-nya Ether 1, actionnya adalah masquerade. Yang kedua, kita juga perlu menambahkan IP address. Yang sudah kita dapatkan tadi hanya di Ether 1, itu IP address untuk ke arah internet. Kita butuh satu lagi untuk IP address ke arah router 2. Kita pasangkan misalnya IP-nya adalah 172, kemudian 31 misalnya, /24 katakanlah seperti itu. Kemudian di Ether 2. Nah, Ether 2 ini adalah adapter 2 tadi yang kita konekkan ke internal linknya yang mengarah ke router 2. Agar nanti router 2 juga akan lebih mudah, bisa jadi nanti kita juga mengaktifkan DHCP server di router atau di interface yang mengarah ke router 2, yaitu Ether 2. Kita cek dulu apakah DNS-nya sudah dapat. Oke, sudah dapat juga tadi. Low remote request-nya bisa dicentang. Kemudian kita bikin DHCP server, DHCP setup. Di sini di Ether 2 tinggal di next aja. Ya, seperti biasanya, tinggal di next. Complete. Ya, sudah selesai. Sampai di sini settingan untuk R1 sudah selesai, sudah bisa connect internet. Sekarang kita akan coba di router yang kedua, apakah bisa mendapatkan alamat IP otomatis dari router 1. Yang kedua, apakah nanti sudah bisa connect internet atau belum. Oke, kita balik ke CLI dulu di router 2. Kita akan coba cek di DHCP client, IP DHCP client. Kebetulan sudah ada default DHCP client-nya dan aktif di Ether 1. Ether 1 itu adalah di adapter satunya router 2 yang connect ke router 1, sehingga otomatis akan mendapatkan IP 172.31.31 sekian. Ya. Biasanya MikroTik akan memberikan dari belakang, yaitu yang 254. Nah, dari sini kita coba ping ke 888. Nah, sudah bisa. Bisa juga kita coba traceroute, tool traceroute, kemudian ke 888. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari router 2, ya, sesuai topologi tadi ada di bawah R1. Untuk menuju ke internet, gateway-nya adalah 172.31.31. Itu adalah IP address-nya router 1, virtual machine router 1. 10.10.1 itu adalah gateway dari LAN saya, ya. Kemudian dia naik terus sampai ke 888. Jadi di sini R2 yang notabene itu ada di dalam virtual box di bawah virtual mesin router 1 itu sudah bisa connect ke internet. Jadi sampai di sini berarti R2 dan R1 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah kalau kita ingin membuat beberapa router terkoneksi secara langsung, atau istilahnya punya seolah-olah ada virtual kabel di situ, maka kuncinya adalah di bagian setting, kemudian network. Nah, kuncinya adalah di sini, internal network. Kalau ingin menghubungkan dua virtual mesin, ya, biar A sama B ini bisa terhubung, maka nanti internal networknya itu harus dipilih nama yang sama. Kalau misalnya punya 3
4 atau bahkan 5 router, kita bisa membuat internet networknya itu berbeda-beda. Jadi 2 ke 3 itu misalnya link 1, 3 ke 4 link 2, dan seterusnya, itu bisa saja seperti itu. Sehingga nanti kita punya banyak sekali pilihan, terutama nanti kalau misalnya kita pengen mensimulasikan problem dengan banyak router, maka nanti kita bisa menggunakan VirtualBox ini untuk membuat sebuah simulasi sebelum nanti kita bisa implementasikan langsung di jaringan aslinya. Atau mungkin memang kita belum memiliki mesin mikrotik yang dedicated, entah router board atau PC. Nah, VirtualBox ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi alternatif Anda untuk mencoba fitur-fitur yang ada di mikrotik. Oke, satu lagi sebenarnya untuk pemilihan network adapter, sebenarnya nanti di VirtualBox itu kita bisa membuat semacam virtual switch ya, atau katakanlah pilihan network ini digunakan nanti agar laptop kita sebagai hostnya atau yang menjalankan VirtualBox itu bisa mengakses semua virtual mesin yang ada di dalamnya. Nah, pilihannya itu ada di sini. Kalau misalnya kita klik salah satu virtual mesinnya, contohnya router 2, kemudian setting, maka nanti kita bisa memilih di bagian network itu adalah host only adapter. Nah, semua virtual mesin yang terkoneksi ke host only adapter ini nanti bisa diakses oleh laptop. Nah, biasanya nanti dia ada satu adapter baru secara defaultnya. Kalau di Windows mungkin VirtualBox, Virtual Ethernet atau apa gitu ya. Sedangkan kalau di saya, kebetulan saya pakai macOS, itu nanti namanya adalah VBoxNet 0. Nanti kalau ada 2 ya VBoxNet berapa. Nah, untuk beberapa virtual mesin yang connect ke host only adapter dengan nama yang sama, maka nanti semuanya itu bisa diakses. Jadi seolah-olah VBoxNet ini adalah sebuah virtual switch yang nanti menghubungkan antara laptop, kemudian VM1, virtual mesin 1, kemudian virtual mesin 2. Jadi seolah-olah nanti 3 ini bisa dalam satu jaringan yang sama. Jadi kalau nanti kita Winbox atau pengen mengakses ke 2 router, itu nanti bisa terdeteksi di Winbox. Contohnya ini router 2. Tadi sudah saya attach adapter 2-nya itu ke host only adapter. Di sini VBoxNet 0. Maka kalau saya jalankan Winbox baru, maka nanti dia juga akan bisa terdeteksi. Ini bisa dilihat di yang paling atas. Identitinya router 2, kemudian versinya 644, kemudian boardnya adalah CHR. Ini adalah router virtual mesinnya atau adalah router 2 yang tadi saya install di dalam VirtualBox. Nah, seperti itu teman-teman, salah satu alternatif kita untuk bisa belajar mikrotik lebih dalam atau pengen mensimulasikan sebuah problem, yaitu dengan menggunakan mikrotik yang tipenya itu adalah virtualisasi. Nah, di VirtualBox sendiri memang tidak menyatakan berapa banyak router atau berapa banyak virtual mesin yang bisa diinstal, karena di situ dinyatakan tidak ada batasnya. Tetapi kita juga harus mengetahui spek laptop kita itu seberapa besar. Jangan sampai nanti kemudian kita buat virtual mesinnya terlalu banyak sehingga laptopnya malah tidak bisa bekerja atau performnya menjadi lebih rendah atau jadi lebih istilahnya itu berat gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ingin mencoba beberapa router, mungkin 4 atau 5 router sudah cukup untuk bisa melakukan simulasi atau pembelajaran. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu banyak. Kemudian mungkin teman-teman juga butuh OS lain, misalnya kita install Windows, kita gunakan sebagai laptop klien di situ juga bisa. Ya, tapi ingat tentu saja kita harus melihat kapasitas dari laptop kita sendiri itu kira-kira kuatnya seberapa besar. Oke, sampai di sini video untuk mikrotik tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru kami. Dan silahkan share ke teman-teman ya, agar nanti video ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-teman punya saran, kira-kira nanti kita mau bahas video apa lagi ya, atau mengupas apa lagi, silahkan komen di bawah. Atau mungkin ada pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu untuk komen. Ya, nanti kita akan coba melihat kira-kira kalau misalnya ada ide yang menarik, kita akan coba membuat itu sebagai sebuah video. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.